Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman YouTube. Semoga teman-teman YouTube selalu diberikan kesehatan serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Video kali ini meneruskan janji saya di video sebelumnya tentang review jalur kabel holder kiri Ereking, yang mana holder kiri Ereking ini akan saya pasang di Honda Beat Street 2022 tanpa memotong atau merusak kabel bodi atau kabel aslinya yang ada di motor. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama, yang paling utama adalah holder kiri Ereking New sama dengan holder Fiction Old. Kemudian soket 8 pin saklar kiri Honda Beat Street. Lalu ada soket 3 pin beserta kabel secukupnya. Kemudian ada soket lampu utama male dan female. Lalu ada relay 5 kaki 2 buah beserta dioda 3 ampere. Demikian bahan-bahan yang sudah saya siapkan agar holder kiri Ereking New ini bisa PNP di Honda Beat Street 2022 agar lampu depan atau lampu utama bisa di off-kan dan juga bisa di pass beam. Kemudian untuk bahan tambahannya ada berupa selongsong kabel secukupnya, lalu selang bakar secukupnya juga. Ini nanti untuk sarung dari kabel ini supaya rapi, tidak berantakan, kita masukkan di selongsong kabel. Ini bisa didapatkan di toko elektro. Jangan lupa juga siapkan solder dan timah secukupnya. Kemudian ini sudah saya sambung untuk kabel dari holder kiri Ereking ini. Kabel-kabelnya sudah saya sambungkan dengan soket saklar. Tapi ini di sini saya dapatkan soket ini warna kabelnya tidak sesuai dengan warna yang ada di motor Honda Beat Street ya. Jadi warnanya ini tidak sesuai posisinya. Tapi tidak masalah, yang penting kita tahu jalur kabelnya. Nah, ini udah saya sambung-sambungkan ya, yang kemarin saya nama-namain dengan solasi kertas. Tapi ini untuk penjelasan penyambungannya nanti setelah saya selesaikan dulu untuk modul lampunya dulu. Nanti saya bikin modul lampunya dulu. Setelah itu baru saya jelaskan untuk jalur kabel penyambungannya ke soket ini. Oke, sebelum lanjut ke pemasangan modul relay, pembuatan modul relay, buat yang sudah subscribe di video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Buat yang sedang nonton video ini dan belum subscribe, jangan lupa support saya dengan cara subscribe. Jika video ini bermanfaat, like and share sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Langsung aja kita mempersingkat waktu, kita akan rakit modul relaynya. Untuk sementara ini saya singkirkan dulu. Oke teman-teman, ini udah selesai penyolderan kabel di modul relaynya ya. Ini di sini saya mau jelaskan dulu ini kabelnya. Untuk kabel hijau dan kabel kuning yang dari saklar Ereking atau Fiction All, ini saya solder ke kaki relay paling ujung. Ini untuk kabel yang warna hijau, lampu dekat. Sedangkan untuk kabel warna kuning yang lampu jauh di ujung sebelah sini, sebelah kiri. Lalu untuk diodanya, untuk cincin dioda mengarah ke kabel lampu dekat ya, ke arah sini. Jadi ini fungsinya ketika si kabel hijau ini dapat arus dari saklar, arus yang ada di sini itu tidak bisa lari ke atau tidak bisa masuk ke kabel warna kuning. Tapi begitu kabel warna kuning dapat arusnya itu bisa masuk ke kabel warna hijau. Ya, paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Fungsinya dioda itu supaya arus yang masuk di kabel warna hijau ini tidak bisa ke kabel warna kuning, tapi begitu si kabel kuning dapat arus, dia bisa masuk ke kabel warna hijau. Karena prinsipnya saklar di Ereking atau di Fiction All itu, ketika lampu dekat, arus mengalir di kabel warna hijau.
Begitu saklar lampu jauh di on kan, arus yang tadinya di kabel hijau ini pindah ke kabel warna kuning. Jadi kalau di posisi lampu jauh itu kabel warna hijau ini tidak ada arus, karena arusnya pindah ke kabel warna kuning untuk lampu jauh. Tapi kita kan butuh arus untuk menghidupkan relay yang sebelah sini, makanya dipasangkan dioda supaya si kabel hijau ini tetap dapat arus, atau si relay ini tetap dapat arus. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, ini sekarang saya jelaskan untuk jalur kabel yang dari soket ya teman-teman. Untuk mempermudah mungkin saya coba beri label dulu. Jadi ini untuk sebelah sini itu saya anggap relay A. Kemudian yang sebelah sini saya buat di relay B, biar teman-teman mudah ya mengingatnya. Ya, lalu untuk soket juga saya beri label juga ya, biar teman-teman mudah memahaminya. Untuk sebelah sini saya anggap ini label soket A. Lalu yang sebelah sini anggap saja soket B, biar teman-teman memahami dengan mudah. Oke, ini untuk kabel yang dari soket A. Nanti ini penjelasannya bisa nyambung ke soket B ya, karena ada yang digabung kabelnya. Yang pertama dari soket A, kabel warna hitam itu masuk ke kaki kom relay A. Kabel warna hitam dari soket A masuk ke kaki kom relay A. Kemudian di sebelahnya kabel warna biru. Kabel warna biru dari soket A dan soket B digabung masuk di kaki kom relay B. Paham ya teman-teman? Kabel biru dari soket A dan soket B digabung masuk di kaki kom relay B. Kemudian kabel hijau yang bersebelahan dengan kabel biru. Kabel hijau yang bersebelahan dengan kabel biru dari soket A dan soket B digabung masuk di kaki NC relay B. Kabel hijau yang bersebelahan dengan kabel biru dari soket A dan soket B digabung masuk di kaki NC relay B. Ingat ya teman-teman. Kemudian kabel hijau strip pink yang bersebelahan dengan kabel putih strip hitam dari soket A dan soket B digabung masuk di kaki negatif relay A dan B. Ini digabung nih, kaki negatif relay A dan relay B digabung, disolder jadi satu dengan kabel hijau yang bersebelahan dengan kabel putih strip hitam dari soket. Ini sebagai massa atau ground. Ini adalah kabel massa body, massa utama, massa lampu. Tapi saya manfaatkan juga untuk massa relay. Untuk kabel yang dari soket A sudah semua masuk ya ke relay, karena cuma 4 kabel. Sedangkan yang satu kabel ini harusnya warna putih strip hitam ini tidak dipakai. Jadi yang dipakai cuma 4 kabel dari soket A. Tapi yang dari soket B, kabel putih strip hitam ini masuk di kaki NO relay B. Jadi secara fungsi untuk satu lagi nih, kabel hitam yang dari soket B masuk di kaki NO relay A. Udah ya teman-teman ya, ingat ya. Jadi secara fungsi begini, kabel hitam ini kan arus positif masuk ke lampu utama dari kunci kontak. Ini arus masuk 12 volt di kabel hitam strip coklat kalau di aslinya. Ini saya putus di relay A nih. Dia akan nyambung ketika si saklar ereking new ini masuk di lampu dekat. Begitu saklar ereking new masuk lampu dekat, lampu utama, ini ada arus nih di kabel hijau. Begitu ini ada arus, relay A ini berfungsi mempertemukan kabel hitam ini yang dari kaki kom bertemu dengan kabel hitam yang ada di kaki NO. Makanya lampu utama atau lampu dekat nyala. Terus kemudian begitu saklar di ereking new masuk di lampu jauh, otomatis arus yang di kabel hijau ini kan hilang karena berpindah di kabel kuning. Tapi dia tetap harus dapat arus nih si relay A ini. Makanya dikasih dioda supaya arus yang dari kabel kuning ini bisa mengalir ke kabel hijau melalui dioda.
Nah, begitu si kabel kuning ini dapat arus di lampu jauh, kabel biru ini terhubung ke kabel putih strip hitam. Sedangkan jika si kabel kuning ini tidak ada arus, kabel biru ini akan terhubung dengan kabel hijau stripping yang bersebelahan dengan kabel biru. Tiga kabel ini sebenarnya sama fungsinya di saklar aslinya. Jadi ketika si kabel biru ini bertemu dengan kabel hijau stripping yang bersebelahan, itu dia lampu dekatnya nyala, lampu jauhnya mati. Ketika kabel biru ketemu dengan kabel putih strip hitam, itu lampu dekat dan lampu jauh nyala semua. Itu fungsi saklar aslinya seperti itu ya. Nah, untuk mematikan lampu utama yang saya putus itu jalur positif inputnya, yang kabel hitam ini. Jadi kalau saya putus, ketika di saklar ereking tidak ada arus masuk di kabel hijau, otomatis ini terputus. Kabel hitam ini terputus, tidak terhubung. Makanya lampu utama bisa mati. Tapi begitu si kabel hijau ini dapat arus, kabel hitam ini terhubung. Makanya lampu utama jadi hidup. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, untuk penjelasan kabel modul relaynya saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya saya akan jelaskan penyambungan soket saklar kiri yang sudah saya sambung di holder ereking new. Ini saya buka dulu ya biar kelihatan warna kabel dari saklar ereking. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan berpatokan sama warna kabel yang ada di potongan soket Honda Beat Street ini ya. Karena ini posisi warnanya tidak sama dengan aslinya. Tapi yang kita pahami adalah jalurnya. Sebagai patokan, anggaplah ini patokannya ya, kuncian soket nih. Dari 8 kabel yang ada di soket ini, yang dipakai hanya 5 kabel. Sedangkan yang 3 kabel ini tidak dipakai. Karena ini yang menuju ke saklar lampu. Pada saklar lampunya nanti kita bypass, ini tidak dipakai. Jadi yang dipakai hanya 5 kabel yang dari soket Honda Beat Street. Nah, untuk warna jangan berpatokan ya teman-teman, ini warnanya beda semua ini. Nggak sesuai dengan seperti aslinya. Oke, perhatikan ya teman-teman ya, ini posisi kuncian soketnya ada di bawah ya, posisi kunci soket di bawah. Ini yang pertama, kabel warna coklat tua dari saklar ereking disambung dengan kabel orange dari soket Honda Beat Street. Kemudian kabel warna hitam dari saklar ereking disambung dengan kabel warna hijau muda dari soket Honda Beat Street. Nah, ini buat klakson, positif klakson. Tadi yang ini sebelahnya kabel coklat tua disambung dengan kabel oranye, itu kabel untuk sen kiri. Sedangkan ini kabel hitam ketemu atau disambung dengan kabel hijau muda, ini jalur klakson. Kemudian saya balik nih, kunciannya ada di atas. Untuk kabel yang sebelah sini, kabel putih strip hitam, ini tidak saya pakai karena ini yang menuju ke saklar lampu. Sebelahnya untuk kabel warna hijau tua dari saklar ereking disambung dengan kabel warna biru telur asin. Ini untuk jalur sen kanan. Kemudian kabel warna coklat strip putih dari saklar ereking disambung dengan kabel warna abu-abu dari soket Honda Beat Street. Coklat strip putih ketemu dengan abu-abu dari soket Honda Beat Street, ini jalur positif passer. Kemudian kabel warna coklat muda dan kabel warna pink dari saklar ereking digabung jadi satu, disambung ke kabel warna hitam strip biru yang ada di soket Honda Beat Street. Kabel warna coklat muda dan warna pink yang dari saklar ereking digabung jadi satu, disambung dengan kabel warna hitam strip biru yang ada di soket Honda Beat Street.
Ini arus positif klakson, sekaligus untuk yang coklat arus positif ke lampu, saklar lampu, untuk menghidupkan relay modul yang tadi di soket lampu. Nah, udah cukup jelas ya teman-teman ya. Ini saya balik lagi nih, yang pertama kabel coklat tua dari saklar ereking disambung ke kabel oranye untuk sen kiri. Kemudian kabel warna hitam dari saklar ereking disambung dengan kabel hijau muda, ini jalur klakson. Lalu dibalik, kabel hijau tua yang dari saklar ereking disambung ke kabel biru telur asin, ini untuk jalur sen kanan. Lalu kabel coklat strip putih dari saklar ereking disambung ke kabel abu-abu, ini kabel positif laser. Kemudian kabel coklat muda dan warna pink dari saklar ereking digabung jadi satu, disambung dengan kabel warna hitam strip biru dari soket Honda Beat Street, ini untuk arus positif klakson dan arus positif saklar lampu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, sedangkan 3 kabel yang dari saklar ereking, ini ada kabel hijau, kuning, dan biru. Ini kabel hijau lampu dekat, kabel kuning lampu jauh, dan ini kabel biru lampu senja. Ini nanti saya masukkan soket, saya pasangkan soket. Ya, ini saya pasangkan soket. Nah, ini saya pasangkan soketnya. Nanti ini ketemu dengan soket yang menuju ke modul lampu. Nah, ini bisa dibuka, bisa dipasang. Nah, ini nanti disambung ke sini, ini dimasukkan ke soket lampu yang B, ini masuk ke reflektor lampu. Kemudian yang dari kabel bodi baru masuk ke sini, ke soket A. Jadi jalur lampu itu saya bypass untuk putus sambung jalur lampunya ini, arusnya ini nanti dimainkan oleh si saklar ereking. Nah, ini begini jadinya. Begitu si saklar ereking masuk di lampu senja, ini arus yang keluar ada di kabel biru. Ini kabel biru nih, begitu masuk lampu senja, ini mengeluarkan arus 12 volt. Ini bisa buat lampu alis, bisa buat yang lain-lain lah, lampu variasi. Tapi begitu ini masuk di lampu utama, arus akan mengalir di kabel warna hijau atau lampu dekat. Begitu ini ada arus mengalir di lampu dekat ini, otomatis relay ini akan bekerja karena mendapatkan arus. Ketika dia bekerja, dia akan menyambungkan kabel hitam yang ada di kaki kom dengan kabel hitam yang ada di kaki NO. Kemudian lampu utama Honda Beat Street akan menyala. Nah, begitu si saklar lampu jauh di on, ini akan mengalir arus di kabel warna kuning masuk di relay B. Karena sistem kerjanya saklar ereking itu atau saklar fiction itu arusnya bergantian, maka ketika arus pindah ke kabel kuning atau lampu jauh, otomatis lampu dekat tidak akan mendapatkan arus. Sedangkan kita butuh untuk menyambungkan atau menghidupkan relay yang A ini dengan arus, makanya dikasih dioda supaya ketika lampu jauh di-on-kan, arusnya ini juga bisa masuk di lampu dekat untuk menghidupkan si relay A ini, agar kabel hitam ini tetap terhubung. Nah, begitu si lampu jauh harus masuk di lampu jauh, ini kabel biru ini yang tadinya normally close dengan kabel hijau, dia akan berpindah ke kabel warna putih strip hitam. Dia akan terhubung nih, lampu jauh Honda Beat Street akan menyala. Sedangkan jika tidak ada arus di relay ini, kabel biru ini akan terhubung dengan kabel hijau ini, itu lampu jauhnya akan mati, lampu dekatnya akan menyala. Tapi begitu si relay ini ada
arus masuk, kabel biru ini akan terhubung dengan kabel putih strip hitam. Otomatis lampu jauh Honda Beat Street akan menyala, begitu juga lampu dekatnya tetap menyala. Jadi dua-duanya menyala. Tapi kalau dia ketemu kabel biru ini ketemu dengan kabel hijau, lampu jauhnya mati, hanya lampu dekat yang nyala. Cara kerja saklar aslinya seperti itu. Jadi ketika kabel biru ini terhubung dengan kabel hijau, lampu dekat aja yang nyala. Tapi ketika lampu jauh, ini kabel biru ini dipindah bertemu dengan kabel putih, lampu jauh nyala, lampu dekat juga nyala. Jadi semuanya nyala. Nah, ini untuk arus positif ya, saya putus di relay A. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini tinggal dicolok aja ke soket yang ada di dalam cover speedometer. Sambung, nanti ini masuk ke bodi depan. Kemudian ini dipasang. Nah, ini tinggal saya rapikan saja menggunakan selongsong kabel supaya terlihat rapi, tidak berantakan. Oke teman-teman, ini udah saya rapikan menggunakan selongsong kabel supaya terlihat rapi, tidak berantakan kabelnya. Nah, ini nanti soket ini masuk ke soket yang ada di cover speedometer. Ini fungsinya untuk jalur lampu sen dan klakson. Nah, sedangkan untuk jalur lampu yang 3 kabel yang warna kuning, hijau, dan biru terpisah menggunakan soket 3 pin. Nanti dikonek ke pasangannya yang menuju ke modul. Nah, ini untuk kabel yang warna biru, lampu senja, harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk lampu alis atau lampu variasi lainnya. Kemudian yang 2 kabel warna kuning dan warna hijau masuk ke modul. Yang lampu hijau untuk on off lampu dekat, yaitu memutus jalur positif input yang menuju PCB lampu LED depan atau lampu utama. Sedangkan lampu kuning untuk mengaktifkan relay agar lampu jauh bisa dihidupkan ataupun di pass beam. Nah, jadi ini PNP menggunakan soket-soket, tinggal dibuka soket yang menuju ke reflektor lampu, kemudian ini yang dari modul dipasang ke soket reflektor lampu, lalu yang tadi dicopot yang kabel soket lampu dari kabel bodi itu masuk ke soket modul yang sebelah sini. Jadi sebelum soket masuk ke lampu utama, dia melewati modul dulu, modul relay, baru masuk ke lampu utama. Dan untuk kontrolnya, relay ini dikontrol melalui holder racking atau friction hold. Ya, demikian tutorial perakitan saklar racking new atau friction hold PNP menggunakan soket-soket di Honda Beat Street 2022. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support saya dengan subscribe channel saya, like and share sebanyak-banyaknya video ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Lanjut aja kita pasang di motornya. Ini bisa juga kalau teman-teman pasangkan box plastik pengaman modul, nanti saya akan pasangkan box juga ini supaya lebih aman dari cipratan air. Dan ini satu lagi, untuk kaki normally close, ini saya manfaatkan untuk kemungkinan pemasangan lampu demon atau lampu devil. Jadi ketika saklar lampu off, lampu demon begitu kunci kontak on dia nyala. Tapi begitu saklar lampu di on kan, otomatis dia akan mati menuju ke lampu utama. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, ini holder friction atau racking new ini udah saya pasang ya. Ini holder yang aslinya udah saya buka. Ini untuk holder racking udah saya pasang. Ini jalur kabelnya ngikut di setang, kemudian keluar di bawah speedometer. Nah, ini yang soket pasangannya yang ada di dalam cover speedometer, nanti tinggal disambung ke sini, dipasangkan. Nah, ini yang dari holder racking yang tadi dirakit, ini tinggal dikonekkan saja ke soket pasangannya, kemudian diselipkan kembali di posisinya.
Lalu untuk kabel yang satu lagi yang menggunakan soket 3 pin, ini saya masukkan dari tengah leher sini masuk ke dalam. Nanti baru ketemu sama modulnya. Nah, ini untuk modul sudah saya kasih box kotak ya, box plastik supaya lebih aman. Nah, kemudian tadi yang soket 3 pin itu dipasangkan dengan yang ke modul. Bisa diselipkan di sini. Nah, kemudian yang dari modul soket lampunya, yang ini masuk ke reflektor, yang soket B ya tadi ya. Ini masuk ke reflektor. Kemudian yang soket A-nya kita pasangkan dengan soket yang dari kabel body. Nah, sedangkan ini yang tadi tambahan untuk lampu demon, tapi saya belum pasang lampu demon atau devil eye-nya. Jadi saya siapkan dulu. Sedangkan yang biru ini kabel lampu senja, ini saya pasangkan di lampu alis ya. Jadi begitu lampu senja, saklar lampu senja masuk, ini lampu alis menyala. Jadi udah nggak ngikut kunci kontak lagi, tadinya ngikut kunci kontak. Nah, sekarang digabung di saklar lampu senja. Kalau ini untuk lampu sen. Oke teman-teman, sekarang saya mau tes hasil dari perakitan saklar Ereking New beserta modul relay lampu BNP menggunakan soket-soket tanpa merusak kabel bawaan. Sekarang yang saya hidupkan dulu kontak on. Ya, kontak sudah on teman-teman. Lampu masih mati. Sekarang saya mau coba untuk klakson. Nah, ini untuk tombol klakson. Nah, hidup ya teman-teman. Untuk lampu sen kiri berfungsi dengan normal, indikator juga berfungsi. Sen kanan berfungsi normal, indikator juga. Kemudian untuk pas beam, saklar lampu masih off, pas beam nyala, oke. Indikator di speedometer juga menyala. Kemudian saya coba saklar masuk di lampu senja. Lampu senja masuk, alis menyala, lampu utama belum hidup. Saya coba masuk di saklar lampu utama. Ya, lampu utama hidup, lampu alis juga hidup kembali. Untuk lampu pas beam aktif, oke. Indikator menyala. Saklar lampu jauh, indikator juga menyala. Berarti hasil dari perakitan ini sempurna ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Selamat mencoba.